Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Wakil Wali Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kabak Kestra, belum Pak Putra ya, Pak Putra yang baru memaksa saya untuk menghadirkan Adi Hidayat dalam rangka ulang tahun Kota Pekanbaru yang akan datang. Bisa diatur itu Pak. Nanti hubungi saja Mizan nanti itu. Kalau jauh-jauh hari insya Allah nanti kita apakan. Nanti kalau bisa pas sekalian kita adakan acara Majelis Tabligh, karena beliau wakil ketua pimpinan pusat Majelis Tabligh gitu. Dan kalau ada cepat kirim suratnya ke saya, nanti saya WA langsung kepada beliau dan stafnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru diwakili Kabid Langgeng Wahyudi STMM. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaflah saya disuruh mengabsen ini. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dr. Andus HM Amin MSI. Nggak apa-apa lah, karena HM Amin tidak ada, sudah diwakili oleh Saidul Amin. Kami ada beberapa keluarga besar yang amin-amin ini, tapi yang paling tua Ma'ruf Amin. Deputi Bisnis Penggadean Area Pekanbaru Pak Satria Brata Wijaya. Terima kasih Pak, we always support you. Itu luar biasa itu. Saya kemarin acara di Jogja diundang PP Muhammadiyah. Kebetulan sebelum acara dengan Universitas Muhammadiyah Malaysia ada presentasi tentang emas di PP Muhammadiyah yang menyampaikan Profesor Bambang Setiaji, Ketua Majelis Ekonomi. Saya hanya dengar-dengar saja. Betul yang Bapak katakan itu, bahwa investasi yang paling aman ke depan itu adalah emas. Sehingga kalau kita punya emas, kemungkinan mengalami turbulensi inflasi itu agak kurang. Artinya kalau sudah sampai ke situ, maka betullah kalau pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pekanbaru, mana Adinda Irwandra tidak datang. Majelis Lembaga di Lingkungan PDM Kota Pekanbaru, Camat Bukit Raya Tengku Ardi Dwi Sasti, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekcam. Saya berdoa orang yang selalu mewakili camat akan menjadi camat besok. Lurah Tangkerang Labuai merangkap, oh ya merangkap. Luar biasa. Ketua Forum RT RW Sekecamatan Bukit Raya. Wah, ini luar biasa ini. Ketua RW dan RT Sekelurahan Tangkerang Labuai, Pak Babinsa. Babin Kamtipmas Kelurahan Tangkerang Labuai, Ketua PCM se-Pekanbaru, Ketua PCA dan PRA,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Segenap Sivitas Akademika FIB, Kepala Sekolah Muhammadiyah se-Pekanbaru. Ada tokoh-tokohnya di belakang itu. Ada satu orang Batak namanya Paiman itu. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sebetulnya dengan selesai membaca absen, kata sambutan itu udah selesai. Atas nama Rektor Umri, bahkan sekaligus PWM, saya mengucapkan terima kasih lah atas upaya luar biasa ini. Di dunia ini, sistem pengelolaan sampah itu masih terbagi dua. Kalau di negara-negara berkembang, itu namanya open dumping dan landfill. Ya. Itu yang terjadi di Indonesia. Sebagian besar di Indonesia seperti itu. Sehingga dari tahun ke tahun, Kota Pekanbaru bingung itu, di mana mau diletakkan sampah lagi. Ya. Tapi di negara-negara maju, mereka sudah mengadakan sistem yang disebut dengan ZWS, ya. Zero Waste System. Ya. Yang ini diterapkan di Swedia sebagai negara pengelola sampah terbaik di dunia setelah Jerman. Ya. Bahkan Jerman itu mengadakan satu sistem yang disebut dengan pen system. Setiap orang membeli barang sudah ada pajak sampah. Ketika dia menyerahkan sampah itu ke tempat pengelolaan, maka dia mendapatkan uang tunai. Nah, gitu. Jadi udah ada down payment-nya, ketika dia beli barang botol itu udah ada sekian persen uang sampah itu. Dan itu akan kembali ada return ketika dia menyetorkan sampah pada tempat penampungan sampah. Ya. Artinya kita di Pekanbaru sudah lebih hebat daripada Jerman. Kalau Jerman menggunakan pay system, kita menggunakan gold system. Wah, gitu. Kalau kita buang sampah, nanti dikelola macam-macam, kita akan mendapatkan emas. Ini bisa dibuat penelitian, Pak Aidil, gitu ya. Saya kena orang filsafat, jadi malas juga meneliti seperti ini, tapi luar biasa itu. Artinya kalau Jerman menggunakan sistem waste to energy dengan paint system, ya. Kalau Swedia menggunakan closed substance system of waste itu udah luar biasa itu. Tapi ternyata kita di Pekanbaru menggunakan gold system. Ya. Jadi kita membuat sesuatu yang orang lain belum berpikir. Ini yang harus kita pelajari dari Semen Padang. Kami sudah berbuat sebelum orang lain memikirkannya. Ya. Jadi kalau kita lihat beberapa jurnal, negara yang paling bagus mengelola sampah itu nomor 1 tetap Jerman. Nomor 2 itu Swedia, dan Swedia dengan Jerman ini seiring lah. Yang ketiga justru Jepang, yang keempat Korea Selatan, dan yang kelima Singapura. Di Singapura itu sudah macam Pekanbaru sekarang. Pekanbaru akhir-akhir ini, kemarin saya jumpa lama ngobrol dengan Pak Agung, sudah menjadikan green energy. Jadi sampah itu dikelola, dibakar, asapnya dinetralisir, apinya menjadi listrik. Nah, itu. Jadi kalau ini terjadi, kita bisa seperti Swedia. Swedia itu untuk keperluan listriknya terpaksa meminta sampah dari negara-negara lain. Sebab sampah di sana kurang, tidak cukup memutar turbin listrik, terpaksa diambil dari negara lain. Kalau di Pekanbaru sistem ini digunakan, maka isu tentang sampah itu akan selesai. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Adinda
dari Fakultas Ekonomi Pengelola Bank Sampah tadi, seharusnya kita membuat ini secara baik di UMRI. Ya. Tolong Pak Adi, Aidil itu dipikirkan itu. Bagaimana pengelolaan sampah kita di UMRI itu menjadi percontohan tidak hanya di Pekanbaru, kalau bisa di Sumatera dan di Indonesia. Sistem yang ditawarkan oleh Datuk Zuraida itu bagus. Saya punya kawan Datuk Zuraida, bekas Menteri Perindustrian dan Perumahan Malaysia, asalnya orang Jambi, tapi dia datang kemari cerita-cerita proyek sampah di Singapura, perusahaan dia yang menang, di mana sampah itu menjadi satu energi yang luar biasa. Asapnya dinetralisir, apinya jadi listrik, hasil dari sampah itu dibentuk menjadi pasir-pasir kecil, itulah yang menjadi bahan reklamasi di Singapura. Karena mau ngambil pasir dari Indonesia, dari Vietnam dan dari Thailand, aturannya sudah ketat, terpaksa mereka buat pasir dari sampah. Canggih sekali sekarang itu. Jadi kalau itu bisa kita buat di UMRI, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Masalah saran dari PCIM untuk menjadikan tempat ini menjadi laboratorium FKIP, ya kenapa tidak? Kalau bisa dipikirkan lebih lanjut, selain laboratorium, apa yang bisa kita buat di sini? Kalau bisa laboratorium IKIP plus. Di sini ada kegiatan masyarakat, baik itu ekonomi, keagamaan, macam-macam itu. Pendampingan, konseling, gitu. Saya, Pak Putra, beberapa waktu yang lalu menghadiri wisuda anak saya di International Islamic University di Malaysia. Karena mereka tahu saya rektor di Malaysia dan juga di sini, ketika acara wisuda itu saya duduk dengan para senat mereka. Ketika duduk dengan para senat mereka, di sebelah kiri saya itu wakil rektor yang dulu dekan Fakultas Kedokteran, namanya Profesor Samsul. Kami berbicara banyak hal, bagaimana MOU antara Fakultas Kedokteran kita dengan mereka. Saya tanya kepada Profesor Samsul, apa kelebihan dari Fakultas Kedokteran mereka? Dia menjawab, Fakultas Kedokteran kami di samping sama dengan yang lain-lain, kami punya moral responsibility and sense of belonging kepada society. Saya terkejut juga. Apa tanggung jawab moral kepada masyarakat? Kami sekarang punya klinik khusus merawat orang yang terkena dampak dari LGBT. Oh, itu yang tidak ada kita. Jadi orang-orang yang terkena LGBT itu diobat. Ternyata pendekatannya tidak bisa dengan ceramah, nggak bisa dengan pendekatan psikologis, tapi pendekatannya harus bersifat utuh. Dia mesti bersifat utuh. Orang yang terkena LGBT ternyata susunan hormon dalam tubuhnya berbeda dengan orang normal. Maka selagi hormon itu tidak dinetralisir, sampai kapanpun kecenderungannya ke sana pasti ada. Maka cara pencegahan yang pertama adalah melalui pendekatan kedokteran, terapi hormon. Sudah itu, mereka yang terkena itu psikologinya memang bermasalah. Maka perlu ada pendekatan psikolog. Untuk mereka agar kuat dan tegar, perlu ada bimbingan agama. Disinilah peran ustadz. Jadi, untuk mencegah masalah itu perlu ada 3 pendekatan: kedokteran, psikologi, dan agama. Mereka sudah memberikan jawaban dari permasalahan kehidupan
kehidupan. Sementara kita hanya sampai pada level marah-marah, memaki-maki, dan menyatakan pelakunya akan masuk neraka. Ya susah. Yang membuat saya terkejut, dengan bangga mereka menyatakan, kami punya cabang di Batam, cabang klinik itu. Saya tanya baik-baik, kenapa harus di Batam? Saya bilang. Jawabannya membuat Pak Putra mungkin sakit kepala, bahwasanya pasien mereka yang paling banyak datang dari Riau. Jadi mau tidak mau, kita tidak mungkin mengantar limbah ke sana terus, kita juga harus punya cara tersendiri. Maka tempat ini, Pak Aidil, tidak salah juga kalau dijadikan tempat konseling untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi keberadaan Muhammadiyah itu betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, rasanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada intinya kita menyambut baik program dari Pegadaian yang sangat luar biasa, dan masalah bank sampah Umri tidak akan ketinggalan. Kita support, we strongly support this valuable program, insya Allah. Dan untuk menjadikan tempat ini bagian dari yang bisa dimanfaatkan oleh Umri, mungkin kita bisa bicara dengan PDM Kota Pekanbaru. Kalau PDM menyatakan oke, tentu tidak ada masalahnya. Akan banyak kegiatan-kegiatan bermanfaat yang bisa kita lakukan di sini. Kalau kita mau, impossible is nothing. Saya rasa demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.